Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah. Amin. Baiklah, tak berlama-lama, kali ini akan kita lanjutkan pada episode kedua, di mana episode pertama kemarin Bayu Dwipa, si bocah sebatang kara, akhirnya mendapatkan guru spiritual sekaligus guru ilmu bela diri. Pagi di lereng perbukitan kabut masih tebal dan matahari masih malu-malu di ufuk timur. Tetapi Arya sudah terbangun untuk membantu si kakek membereskan gubuk tempat ia tinggal sekarang. Dan saat matahari mulai meninggi dan kabut sudah mulai menipis, Bayu memulai latihannya bersama kakek Rangga atau yang bergelar pendekar naga api, karena ia mampu menguasai elemen api. Kita mulai dari pelajaran pertama, nak. Pasang kaude kuda. Kaki dilebarkan, tangan mengepal, pejamkan matamu, dan rasakan aliran elemen menyatu dengan dirimu. Bayangkanlah elemen yang menurut MU paling kamu sukai, atau yang paling cocok dengan MU, atau kau boleh membayangkan semua elemen, api, air, udara, dan angin. Anggaplah mereka sebagai sahabat MU, dan jangan sampai kau mengkhianati mereka. Terus fokus. Bayu memejamkan mata dan ingatannya malah menuju ke masa lalu di saat ia kehilangan ayah dan ibunya, dan di saat ia dieng oleh teman-temannya karena ia anak yang tidak memiliki orang tua. Tanpa sadar ia meneteskan air mata. Ayah, ibu, maafkan aku seperti tidak kuat menjalani hidup ini, gumam Bayu. Namun tangan dan kakinya dan seluruh tubuhnya bergetar karena menahan amarah di dadanya. Tenangkanlah pikiran MU, nak, jangan sampai amarah, kebencian, nafsu angkara menguasai dirimu, jangan menyalahkan dirimu sendiri, karena semua yang terjadi adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Lalu perlahan getaran tubuh Bayu mereda, ia pun tenang dan merasakan panas api, dinginnya air, semilirnya angin, juga getaran tanah seperti menjawab panggilannya. Lalu kakek Rangga berkata, "Bukalah matamu, nak, aku rasa latihan hari ini cukup." "Cukup, kek," sahut Bayu. "Iya cukup, ini sudah senja, nak, kita teruskan besok lagi," jawab kakek Rangga. "Haah, senja." Bayu kaget, karena ia merasa baru sebentar ia latihan, seperti baru 1 jam, tapi matahari memang sudah senja. Dan pada malam hari setelah selesai makan malam, kakek Rangga memberi arahan, "Nak, jika kau ingin belajar menguasai elemen api, kau harus bersahabat dengan api. Jika kau ingin menguasai elemen air, maka kau harus bersahabat dengan air. Jika kau ingin menguasai elemen angin, kau juga harus bersahabat dengannya. Dan jika kau ingin menguasai elemen tanah, kau pun juga harus bersahabat dengannya." Begitu ya, kek?" tanya Bayu. "Iya, nak. Dan itu harus kau lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tenang, tanpa emosi. Jika sedikit saja terselip dendam atau amarah, maka sahabat-sahabat MU tadi akan menjauhi MU." "Maksudnya, kek," sahut Bayu, "jika kau menggunakan salah satu dari 4 elemen tadi dengan perasaan dendam atau emosi, maka jurus MU tidak akan berfungsi." "Oh, jadi begitu, kek. Baiklah, aku akan berusaha, kek. Demi cinta-citaku," ujar Bayu sambil tersenyum. "Memangnya apa cita-cita kamu, nak?" tanya si kakek. "Aku ingin menjadi pendekar yang kuat, kek, dan melindungi rakyat kecil yang seringkali mendapat perlakuan tak manusiawi dari orang-orang yang merasa dirinya lebih terhormat," jawab Bayu polos. Lalu sambil tersenyum, si kakek menepuk pundak Bayu. "Baiklah, semoga apa yang kau cita-citakan tercapai." "Terima kasih, kek," jawab Bayu tersenyum. Lalu kakek menghela nafas, namun batinnya bertanya-tanya, apakah benar anak ini adalah orang yang diramalkan guru dahulu? Tapi kenapa sudah 10 tahun ini ia belum juga menunjukkan perkembangan yang lebih maju? Biasanya penguasaan elemen itu paling lama 2 tahun dari terbukanya gerbang elemen. Tapi anak ini sudah 10 tahun, belum juga terbaca elemen apa yang cocok untuknya, gumam si kakek cemas. Kemudian mereka berdua pun tidur, karena si kakek terlalu berpikir keras soal Bayu, akhirnya sampai terbawa dalam mimpi.
Ia seperti berada di dalam hutan saat senja, namun tiba-tiba terdengar suara yang sangat ia kenal. "Janganlah kau bimbang Rangga, yang sudah kau lakukan itu sudah benar." Seketika ia menengok ke arah sumber suara yang berasal dari belakangnya. "Guru?" Kakek Rangga pun langsung sungkem dan menunduk. Ternyata suara itu adalah suatu dari sang guru yang telah lama tiada. "Aku hanya sedikit bimbang Guru, maafkan aku," jawab kakek Rangga. "Tidak apa-apa anakku, keraguan itu hal yang manusiawi. Tetapi jangan goyah, lanjutkan saja. Nanti kamu akan tahu sendiri hasilnya." Kakek Rangga ingin bertanya lagi, tapi belum sempat bertanya, sang guru sudah menghilang tertelan kabut. Keesokan harinya aktivitas berjalan seperti biasa, namun saat siang, kakek Rangga menunjukkan sesuatu. "Bayu," panggil si kakek. "Iya Guru," jawab Bayu. "Kesini nak, kakek mau tunjukkan sesuatu," ujar si kakek. Bayu pun menghampirinya, lalu tiba-tiba kakek melakukan sedikit kembangan jurus, dan setelah itu ia memegang tangan kanannya dengan tangan kiri, lalu membuka telapak tangan kanannya dan muncullah api. Seketika Bayu terkejut. "Wah, hebat sekali kek," ujar Bayu. "Ini dinamakan jurus elemen api," terang si kakek. "Oh, jurus elemen api. Iya nak, api ini bisa kau semburkan seperti semburan naga. Bisa juga kau padatkan hingga berbentuk seperti bola dan jika dilempar, maka akan menjadi ledakan yang sangat dahsyat." "Wah, hebat," sahut Bayu terkagum-kagum melihat hal yang belum pernah ia saksikan. "Bagaimana cara melakukannya kek?" tanya Bayu. "Seperti yang kakek katakan tadi malam, kamu harus bersahabat dengan 4 elemen itu," jawab kakek sembari duduk di bangku kayu. "Caranya kek?" tanya Bayu. "Jika kau ingin bersahabat dengan api, maka saat matahari terik nanti berjemurlah dan lakukan kembangan jurus-jurus yang telah kakek ajarkan. Jika kamu ingin bersahabat dengan air, pergilah ke sungai dan lakukan kembangan jurus-jurus yang sama. Jika kamu ingin bersahabat dengan tanah, maka lakukanlah kembangan dengan injakan kaki ke tanah lebih keras, dan jika kamu ingin bersahabat dengan angin, maka bersemedilah saat sore hari saat angin berhembus kencang, rasakanlah ritme hembusannya dan dengarkan suaranya, lakukanlah itu dengan rutin sampai kau mampu benar-benar bersahabat dengan 4 elemen itu." "Oh, jadi begitu. Baiklah Guru, akan aku lakukan setiap hari sekuat tenaga, sampai aku bisa," jawab Bayu dengan semangat dan masih dengan sikapnya yang polos. Dan kemudian saat siang yang sangat terik, ia ke padang rumput dan mulai melakukan gerakan kembangan bela diri yang telah kuasai. Awalnya ia mampu menahan terik matahari, tapi lama-kelamaan ia merasa kulitnya seperti terbakar. "Ah, panas sekali. Inikah rasanya ingin bersahabat dengan api?" gumam Bayu meringis kesakitan. Sang kakek guru mengawasi dari kejauhan dengan perasaan cemas. Sepertinya ia mulai merasakan efek panas langsung dari matahari, sang sumber panas. "Aku tidak yakin dia mampu bertahan," gumam kakek gelisah. Sementara itu Bayu tetapi berusaha bertahan, walaupun ia mulai sempoyongan, lalu terdengar teriakan dari kejauhan. "Kalau sudah tidak kuat, jangan diteruskan, istirahatlah dulu nak." Ternyata itu suara kakek guru. "Tenang kek, aku masih kuat. Jangan khawatir, ini belum seberapa," timpal si Bayu dengan tersenyum. Lalu tiba-tiba ia terjatuh tak sadarkan diri. Dan saat Bayu membuka mata, ia sudah terbaring di ranjang bambu dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. "Aduh, kenapa aku kek?" tanya Bayu sambil meringis kesakitan. "Kamu tadi pingsan nak? Kan tadi sudah bilang, kalau tubuh sudah tidak kuat, istirahat saja, jangan dipaksakan," terang si kakek. "Ah, tidak apa-apa kek. Ini cuma luka kecil. Besok aku akan berusaha lebih keras lagi." "Besok jangan latihan elemen api dulu. Pergilah ke sungai, latihlah elemen air MU sambil menunggu luka MU sembuh." "Baik kek," jawab Bayu singkat. Dan keesokan harinya Bayu pergi ke sungai yang jaraknya tidak terlalu jauh dari gubuk si kakek. Ia pun masuk ke air yang dalamnya hanya selutut, dan ia mulai melakukan gerakan kembangan lagi. Setelah beberapa saat, ia merasakan kakinya seperti menyatu dengan air. Ia mulai merasa kedinginan, tapi lagi-lagi ia menahannya,
karena ia ingin cepat bisa bersahabat dengan air. Lalu terdengar suara teriakan lagi, "Sudah, istirahat saja, kau sudah hampir seharian di dalam air, nanti kedinginan." Benar saja, tiba-tiba seluruh badan Bayu mati rasa dan ia menggigil hebat, dan saat ia akan keluar dari air, tubuhnya tak mampu lagi menahan tekanan itu dan akhirnya ia pingsan. Keesokan harinya ia sudah berada di perbukitan dan langsung melakukan hal yang sama, namun ia sedikit menghentakkan kakinya ke tanah, dan lagi-lagi kakek mengawasi Bayu dari kejauhan. Sudah hampir seharian ia berlatih, tapi kali ini ia menuntaskan latihannya. Melihat itu si kakek lega, tumben tidak sampai pingsan, gumam si kakek, tapi ternyata hal yang sama pun terjadi. Bayu tergeletak tak berdaya, dengan nafas terengah-engah, ia merasakan kakinya seperti ditarik ke bawah oleh tanah, dan keesokan harinya, ia pergi ke bawah pohon yang rindang pada sore hari, lalu ia duduk bersila dan memejamkan matanya. Ia merasakan desiran angin menerpa seluruh tubuhnya, ritme yang aneh pun terasa, sejujur tubuhnya seakan dibelai oleh sesuatu yang lembut, namun tak terasa waktu sudah beranjak malam. Si kakek pun bingung, karena di gubuk Bayu tidak ada. Ia mencari ke sekeliling halaman, namun tak menemukannya. Kakek Rangga lupa bahwa sore tadi Bayu pergi ke hutan belakang rumah untuk berlatih. Mengingat itu, kakek pun langsung bergegas, dan pada akhirnya ia menemukan Bayu sedang duduk bersila dan memejamkan matanya. Terlihat sangat menghayati dan meresapi. Kakek pun mengajak Bayu pulang. "Bayu, ayo pulang, sudah malam." Tidak ada respon. Lalu kakek pun menggoyangkan tubuhnya, lalu seketika tubuhnya terjatuh ke tanah. Dan untuk kesekian kalinya kakek harus menggendong anak muda bandel itu lagi ke gubuk. Lagi-lagi harus menggendong kamu, nak. Makanya kalau dikasih tahu jangan ngeyel. Kan kalau begini kamu sama kakek yang repot, gumam kakek sambil menghela nafas. Hari-hari pun dilalui dengan penuh kerja keras dan latihan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, dan akhirnya genap 25 tahun umur Bayu. Setelah latihan yang begitu keras, tubuh Bayu terlihat sangat berisi, keras dan bertenaga. Jurus-jurus bela diri dari A sampai Z telah ia kuasai dengan sangat mahir, bahkan berkali-kali Bayu mampu mengimbangi kakek, bahkan mengalahkannya saat latihan duel. Tubuhnya sekeras baja, kecepatan pukulannya bukan main, dan refleks serta kegesitannya di atas rata-rata. Namun kakek Rangga menyayangkan, karena jurus pengendalian 4 elemen belum ia kuasai satu pun. Padahal Bayu sudah pede dengan latihan 4 elemen, tapi aneh, kenapa anak itu susah sekali bersahab dengan 4 elemennya? Gumam kakek Rangga sambil memandang langit. Suatu ketika, saat Bayu dan kakek Rangga sedang bersantai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sekelompok prajurit dari kerajaan Singasari dan langsung mengepung mereka berdua. "Ampun Tuan Panglima, apakah salah kami?" tanya kakek Rangga. "Kami hanya menjalankan tugas dari Adipati Dewanata untuk menangkap kalian. Jika kau ingin bertanya nanti bertanyalah di sana," jawab Panglima tenang. "Maaf Panglima, bukankah Adipati Dewanata itu ingin memberontak ya?" tanya Bayu dengan sekonyong-konyong. Lalu tiba-tiba Panglima mendaratkan tangannya ke wajah Bayu, namun dihentikan oleh kakek Rangga. "Ampun Tuan Panglima, jangan hiraukan anak bodoh itu, dia tidak tahu apa-apa," jawab kakek. "Tapi dari mana dia tahu kalau Adipati akan memberontak?" tanya Panglima. Dengan mata menajam, "Berarti benar bahwa Adipati akan memberontak?" tanya Bayu sekali lagi menyudutkan. Seketika Panglima terdiam, karena ia keceplosan. "Diamlah Bayu, jangan asal ngomong. Dengarkanlah kakek MU dengan baik nak, agar kau aman," ujar sang Panglima dengan merendahkan. "Maaf Panglima, bukannya saya mau lancang, tapi anak ini memang agak bandel dan tidak tahu sopan santun. Ampunilah dia," sahut si kakek dengan memohon. "Diamlah dulu kakek Rangga, aku hanya ingin tahu jawaban anak ini." Untuk sesaat Bayu diam, lalu, "Panglima yang terhormat, aku mohon jangan tangkap kakek guruku. Aku yakin Anda sendiri juga tahu bahwa pemberontakan hanya akan menimbulkan pertumpahan darah, bukan hanya dari
pihak kerajaan, tetapi rakyat juga akan menderita, bahkan jadi korban. Pikirkanlah itu Panglima. Jawab Bayu berusaha memberitahu. Mendengar perkataan anak muda itu, Panglima tertegun sesaat lalu tersenyum. Anak muda, siapa namamu? Tanya Panglima. Bayu Dwipa. Jawab Bayu polos. Nama yang misterius. Baiklah anak muda, kami memang tahu itu semua, dan kami sebagai anggota kerajaan yang memiliki keluarga di desa juga tidak tega jika mereka semua harus jadi korban, tapi kami sebagai bawahan bisa apa coba? Jika kami membantah, kami akan dihukum, terang Panglima sambil menjelaskan. Jika aku jadi Panglima, Bayu terdiam. Apa nak? Tanya Panglima. Aku akan menumpas mereka. Jawab Bayu. Dan semua orang yang ada terperangah melihat keberaniannya. Lalu Panglima tertawa keras, kau memang menarik anak muda. Aku suka ketegasan MU. Baiklah, bagaimana jika kita bertanding? Panglima, aku mohon jangan lakukan itu. Anak ini masih bodoh, belum bisa apa-apa, terang kakek dengan memelas. Sudahlah kek, tenang saja. Aku hanya ingin tahu seberapa kuat mental dan fisiknya, apakah sekeras omongannya. Kakek pun terdiam dan teringat saat-saat Arya Bima dihabisi di depannya. Lalu Bayu pun menerima tantangan Panglima. Baiklah Panglima, aku terima tantanganmu, tapi dengan syarat, Anda harus membebaskan kami. Lalu jika kau kalah, tanya Panglima sedikit merendahkan. Kau boleh membunuhku, jawab Bayu singkat. Melihat itu, kakek Rangga ingin memberontak, namun langsung dicegah oleh prajurit di sekitarnya. Tenaganya sudah terlalu tua untuk melawan 30 prajurit sekaligus, jadi kakek hanya bisa pasrah dan meneteskan air mata. Sementara itu Panglima melepas baju zirahnya, melangkah maju dan bersiap dengan kuda-kudanya yang terlihat kokoh dengan tubuh besar nan kekarnya. Lalu Bayu menarik nafas dalam-dalam, lalu bersiap dengan kuda-kudanya. Dan pertarungan pun dimulai. Dengan serangkaian serangan, kombinasi antara pukulan dan tendangan dilancarkan secara cepat dan bertenaga. Bayu pun tak mau kalah, ia menjadi semua serangan Panglima yang begitu ganas. Jual beli pukulan pun terjadi. Untuk sesaat Panglima terkejut, luar biasa anak ini, tubuhnya sangat kokoh dan kuat. Bahkan seranganku mampu ditangkisnya dengan mudah, seperti tidak terpengaruh sama sekali, gumam Panglima dalam hati. Bayu pun bergumam dalam hati, sungguh luar biasa orang ini, serangannya sangat mematikan. Kalau aku lengah, bisa gawat. Tapi Bayu sedikit lengah, dan ia terkena pukulan di area dadanya. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Gila, sakit sekali? Ah, tapi aku harus kuat, gumamnya dalam hati. Panglima pun begitu. Hebat juga anak ini, padahal itu pukulan yang cukup kuat. Kalau orang biasa pasti langsung muntah darah, gumamnya heran. Dan jual beli pukulan pun terjadi lagi, kali ini sangat sengit, dan Bayu pun memberikan pukulan yang super cepat. Hingga Panglima tak sanggup mengimbanginya, akhir pukulan dan tendangan pun mendarat dengan telak di bagian dada, dagu, perut, dan yang terakhir di kepala, sehingga Panglima pun tumbang. Namun hanya terduduk. Melihat itu kakek pun makin khawatir, karena kakek Rangga tahu fakta mencengangkan, bahwa Panglima Soma adalah pengguna elemen tanah yang sangat ditakuti. Ia pun berdiri. Hahaha, kau memang hebat anak muda. Tapi cobalah terima pukulan elemen tanahku. Apa kau bisa menangkisnya juga? Ujar Panglima terpojok. Ia pun langsung mengeluarkan teknik pamungkasnya, yaitu pukulan Braja Genta. Melihat itu mata Bayu memicing. Ia bersiap untuk menghindar. Lalu Panglima melesat dengan cepat ke udara dengan aura hijau di tubuhnya, lalu menukik ke arah Bayu. Dengan cepat pula Bayu menghindar dengan gerakan lompat ke belakang. Tapi ternyata serangan itu masih berlanjut, dan Panglima melesat lagi ke arah Bayu, dan lagi-lagi Bayu menghindar dengan indah dan mudah. Namun saat sebelum mendarat, Panglima pun sudah hampir sampai ke tubuhnya yang masih melayang. Melihat itu spontan Bayu langsung mengepalkan tangan dan mengadunya dengan Panglima. Kemudian terjadilah ledakan cukup dahsyat akibat benturan itu dan sedikit asap. Namun dari balik asap itu muncul sosok tubuh kekar yang berjalan keluar.
Ternyata itu adalah Panglima. Melihat itu, kakek Rangga pun menangis. Berapa bodohnya aku, telah membiarkan anak bandel itu bertarung padahal dia belum bisa apa-apa, ujar si kakek. Dan Panglima pun bergegas menghampiri kakek. Hahaha, aku kira tadinya bisa sedikit menghiburku. Ternyata cuma bokas sampah yang tak berguna. Kata-katanya saja bijak, tapi kemampuan nol, ujar Panglima dengan bangganya, lalu mata seluruh prajurit mengawasi ke kanan dan kiri. Namun tak menemukan tubuh Bayu. Dan akhirnya, jika kau menyentuh kakek, kupastikan kau akan binasa di tanganku, terdengar suara yang tak asing. Lalu tatapan Panglima mengarah ke atas. Dan terlihatlah sosok Bayu yang bergelantungan di atas. Gila, seharusnya jika orang biasa yang megadu pukulan denganku, tangannya pasti patah atau hancur, tapi ini, gumam Panglima Soma terheran-heran dan terengah-engah. Lalu secepat kilat Bayu melesat ke arah Panglima memukul urat nadi di leher Panglima gagah perkasa itu dengan sangat kuat. Seketika Panglima terjatuh tak sadarkan diri, dan terlihat Bayu pun juga mulai terengah-engah, namun ia masih tegak berdiri dan pada akhirnya Panglima mengakui kekalahannya. Dan ia dengan bijaksana berjanji akan menutupi peristiwa ini dan akan memastikan keselamatan mereka. Suatu saat nanti aku harap kau mampu membuktikan kata-kata kamu tadi nak, karena di tanah Jawa ini sangat membutuhkan orang-orang baik seperti kamu, bukan hanya baik, kau harus jadi lebih kuat, ujar Panglima dengan senyum meyakinkan. Baik Panglima, aku akan berusaha sekuat tenaga, karena aku sangat tidak suka jika ada rakyat kecil yang tertindas. Lalu Panglima beserta pasukan pun berlalu pergi, dan akhirnya kakek Rangga beserta Bayu memutuskan untuk pindah tempat, karena kediamannya sekarang ini sudah tidak aman. Sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa pada episode 3.